Pernah nggak sih kamu baca ayat Al-Quran tapi bingung maksudnya apa? Atau pernah bertanya-tanya, kenapa ayat ini turun? Nah, ternyata setiap ayat itu punya latar belakangnya sendiri. Ada kejadian, ada pertanyaan, ada masalah yang harus dijawab. Oh, ini yang disebut dengan asbabun nuzul, dan ini yang penting banget cerita di balik layar dari setiap ayat. Kita nggak bisa asal memahami ayat tanpa tahu alasan kenapa itu diturunkan. Ada ayat yang turun karena ada pertanyaan dari sahabat Nabi, ada yang turun karena konflik sosial, bahkan ada yang turun sebagai jawaban atas kejadian yang terjadi saat itu. Kalau kita nggak tahu asbabun nuzul, bisa-bisa kita salah paham dalam memahami ayat Al-Quran. Dan yang lebih bahaya, kita bisa menerapkannya dengan cara yang nggak sesuai. Jadi, yuk kita bahas lebih dalam, satu pengertian asbabun nuzul. Secara sederhana, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Para ulama mendefinisikannya dengan cara yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Setiap ayat turun dengan tujuan tertentu, baik untuk menjawab pertanyaan, mengatasi masalah, atau menjelaskan larangan salat dalam keadaan mabuk. Itu turun karena ada sahabat yang masih minum khamer, minuman keras, sebelum akhirnya diharamkan secara total. Dari sini kita bisa lihat bahwa hukum dalam Islam pun diturunkan secara bertahap. Dua kategori asbabun nuzul, ada dua kategori utama dalam asbabun nuzul. Pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Satu ayat turun karena beberapa sebab. Contohnya surat Al-Ikhlas yang turun sebagai jawaban untuk dua kelompok berbeda. Kaum Quraisy yang bertanya tentang Tuhan dan ahli kitab yang punya pandangan berbeda tentang Allah. Kedua, ta'adud an-nazil wal asbab wahid, satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Misalnya, dalam surat Ad-Dukhan, ada 3 ayat yang turun sebagai respons terhadap doa Nabi Muhammad agar kaum Quraisy yang menentangnya mengalami kelaparan. 3 cara mengetahui asbabun nuzul. Gimana sih kita bisa tahu sebab-sebab turunnya ayat? Nah, ternyata ada 2 cara utama. Pertama, riwayat yang jelas, sharih. Biasanya dalam hadits disebutkan dengan ungkapan seperti, ayat ini turun karena, atau saat itu terjadi peristiwa ini, lalu turunlah ayat. Ini adalah bukti langsung dari Nabi atau para sahabat. Kedua, riwayat yang masih kemungkinan, muhtamilah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebuah ayat turun dalam konteks tertentu, tapi belum pasti apakah itu benar-benar sebab utamanya. Biasanya, ada kata-kata sepertinya kemungkinan, muhtamilah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebuah ayat turun dalam konteks tertentu, tapi belum pasti apakah itu benar-benar sebab utamanya. Biasanya ada kata-kata seperti, sepertinya ayat ini turun. Untuk keempat, kenapa asbabun nuzul itu penting? Oke, mungkin ada yang bertanya. Terus, kenapa kita harus tahu asbabun nuzul? Jawabannya simpel. Tanpa memahami latar belakang ayat, kita bisa salah dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran. Misalnya, ada ayat yang bilang, jangan dekati sholat saat dalam keadaan mabuk. Kalau kita nggak tahu latar belakangnya, kita bisa salah paham dan mengira bahwa mabuk itu boleh asalkan nggak pas sholat. Padahal, ayat ini turun sebelum larangan total terhadap khamr diberlakukan. Selain itu, memahami asbabun nuzul juga bisa menunjukkan hikmah di balik hukum-hukum dalam Al-Quran, menghindari pemahaman yang salah atau berlebihan terhadap suatu ayat, memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau khusus pada zamannya. Nah, sekarang kita tahu kalau setiap ayat dalam Al-Quran itu punya kisah di baliknya. Dengan memahami asbabun nuzul, kita bisa lebih dalam memahami pesan-pesan Allah dan nggak gampang salah tafsir. Kalau kamu penasaran dengan kisah di balik ayat tertentu, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.